Seorang Paulus memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap satu keadaan. Dia tahu persis pekerjaan yang sementara dia lakukan. Dan dia tahu persis bahwa Tuhan menuntun dia di dalam setiap keadaan. Sekalipun di dalam penjara, bersyukur dan berdoa sudah menjadi rutinitasnya Paulus. Dan hasilnya kita melihat bahwa umat-umat Tuhan di Filipi dan di Kolose juga memiliki hal yang sama. Mereka sama-sama bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Dan Paulus bersama dengan umat-umat Tuhan, mereka memiliki satu persekutuan yang kuat di dalam Injil. Sama-sama di dalam sukacita, sama-sama dalam penderitaan, dan sama-sama dalam kasih Kristus. Karena mereka tahu Tuhan bersama dengan mereka. Shalom, selamat sahabat, Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Belum terlalu jauh, saya masih mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Karena pada hari Sabat ini kita memasuki Sabat kedua di tahun 2026. Bapak Ibu pemirsa, diskusi sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini sudah hadir bersama dengan kita hamba Tuhan Pendeta Sagala. Selamat Sabat Pendeta. Selamat sahabat Sermika dan selamat sahabat kepada seluruh pemirsa dimanapun berada. Baik, Bapak Ibu pemirsa, pada awal 2026 ini kita akan mempelajari satu tokoh besar. Salah satu yaitu Paulus, di mana pada minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Paulus kehidupannya di penjara oleh karena pemberitaan Injil. Tetapi keadaan itu belum selesai sampai di situ. Pada hari Sabat ini kita akan melihat lebih spesifik lagi bagaimana Paulus tetap menjadi sosok yang kuat ketika dia berada di dalam penjara. Pelajaran kedua judulnya adalah alasan untuk bersyukur dan berdoa. Untuk memulai diskusi kita, saya mengundang kita untuk berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk mendalami firman-Mu pada hari Sabat ini. Ajari kami ya Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Alasan untuk bersyukur dan berdoa. Bapak Ibu pemirsa, kalau saya pribadi, ya mungkin ada juga beberapa di antara kita, bersyukur itu identik dengan keadaan baik, ya secara manusia, dan berdoa itu identik dengan hal yang kurang baik atau misalkan banyak permohonan atau banyak kemauan. Nah, kira-kira Pak Pendeta di dalam pengalamannya di dalam penggembalaan, bagaimana kira-kira bersyukur dan berdoa ini bagi umat-umat Kristen? Apakah ini sudah menjadi budaya atau bagaimana Pak Pendeta? Iya, tidak bisa dipungkiri ya, memang banyak ya umat-umat Tuhan itu yang suka berdoa, ya. Meskipun itu ada alasan-alasan tertentu lah ya. Itu ada yang berdoa karena itu sudah merupakan gaya hidupnya ya, pola hidup ya. Ada juga yang berdoa karena kebutuhan-kebutuhan mendesak gitu ya. Ada juga berdoa oleh karena rencana-rencana jangka panjang gitu. Dalam kehidupan pelayanan yang selama ini kita perhatikan ya, sepertinya umat-umat Tuhan itu ya bagi sebagian orang mereka masih beranggapan bahwa bersyukur dan berdoa itu adalah itu dua hal yang berbeda, ya dua hal yang berbeda. Itu sebabnya ya seperti yang disampaikan tadi, ya sering sekali umat-umat Tuhan itu ya ketika mereka mengalami sesuatu hal yang baik dalam hidupnya,
ya kata-kata pujian, syukur itu begitu mudah ya keluar ya dari dalam diri kita gitu ya. Tapi ketika terbentur pada satu kondisi, satu masalah, kita sudah enggan untuk mengeluarkan kalimat-kalimat syukur ya. Eh, Gantinya adalah kalimat-kalimat permohonan dan penyerahan Eh, diri gitu ya. betul. Padahal kalau mau dilihat ya, kalau mau dilihat sebenarnya bisa saja dari 10 hal baik yang Tuhan berikan kepada kita yang terjadi, mungkin hanya 2 yang sedikit agak menurut kita bermasalah, tapi itu seperti membuat kita ini tidak ada berkat lagi dalam diri kita gitu ya. Yang banyak itu terlupakan. Iya, terlupakan itu yang 8 poin lagi itu. Padahal Iya. dari 10 hanya 2 yang bermasalah gitu ya kan. Tapi karena ya itulah manusia ya, sama seperti apa yang sering diilustrasikan ya ketika kita melihat sebuah kertas putih ya begitu lebar tapi ada satu titik noda hitam, maka konsentrasi kita itu prioritas itu adalah kepada noda hitam itu gitu ya, bukan kepada lembar yang putih yang bersih itu gitu. Ya itulah manusia gitu ya. Banyak sebenarnya berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup kita ini, eee, sehingga kita punya banyak alasan untuk bersyukur gitu ya. Karena rasa syukur itu juga akan mendorong kita untuk berdoa. Ya kan? Karena rasa syukur ketika kita bersyukur itu artinya kita menyadari bahwa Tuhan sementara memberkati saya. Ketika Tuhan sementara memberkati saya, maka itu akan mendorong saya untuk berterima kasih kepada Dia yang telah memberikan berkat-berkat itu bagi saya. Gitu ya. Jadi ini yang bagi sebagian ya, tidak semua umat-umat Tuhan yang belum bisa melihatnya bahwa sebenarnya rasa syukur dan berdoa ini itu seperti eh, dua dua sisi ya, koin ya, mata uang yang nggak bisa terpisahkan sebenarnya, gitu ya. Jadi ketika kita bersyukur, rasa syukur itu akan mendorong kita untuk apa? Untuk berdoa Berdoa. ya. Jadi berdoa itu bukan hanya ketika kita mengalami pergumulan ya, ketika pergumulan itu lewat ada sukacita, ya kita lebih fokus kepada ya apa namanya? Ucapan-ucapan syukur ya dari diri kita tapi tidak menyerahkannya di dalam doa gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu pemirsa. Pelajaran kita, diskusi kita sepanjang minggu ini yang akan dirangkumkan dalam beberapa menit ke depan akan merubah pola pikir kita terhadap keadaan. Kita belajar daripada kehidupan Paulus. Di mana kalau kita baca surat-surat Paulus di Perjanjian Baru, itu selalu diawali dengan mm, salam dan ucapan syukur. Dikatakan di sini salah satunya adalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hal ini kita ketahui bahwa Paulus itu kehidupannya ya banyak sekali di dalam penjara. Nah, bagaimana Paulus bisa melakukan itu? Nah, kita akan belajar lebih dalam. Pelajaran kita hari Minggu persekutuan dalam Injil. Nah, ini bagaimana Paulus bersama dengan jemaat-jemaatnya bersekutu dalam Injil. Apakah kalau kita sudah satu gereja, sama-sama beribadah, sama-sama belajar Alkitab, itu sudah kita termasuk bersekutu dalam Injil? Atau bagaimana penerapannya ini, Pendeta? Ya, persekutuan dalam Injil ya. Jadi dalam Filipi 1 ayat 3 sampai 8 itu ya rangkuman dari ayat firman Tuhan ini adalah bahwa Paulus bersyukur karena persekutuanmu dalam berita Injil. Nah, eh, untuk saat ini kita boleh saja bersekutu bersama-sama dalam satu komunitas ibadah di gereja atau kelompok pendalaman Alkitab atau di unit kerja sekolah Sabat UKSS gitu. Boleh saja kita satu kelompok, boleh saja kita ini menjadi satu jemaat ya, tapi belum tentu ada persekutuan yang terjadi dalamnya. Persekutuan
Yang saya maksud adalah persekutuan yang diartikan di dalam pelajaran kita dalam kehidupan Paulus. Dalam kehidupan Paulus, persekutuan dalam Injil yang dimaksud adalah eh, senasib sepenanggungan, ya kan? Persekutuan dalam Injil yang dimaksudkan dalam pengalaman kehidupan Paulus ini adalah eh, apa namanya? Sedikit sama dirasa, ya kan? Gitu. Eh, Kalau berat ditanggung bersama, gitu. Oke. Nah, kalau yang terjadi pada saat ini di beberapa tempat itu, ya, saya pikir kalau konsep persekutuan seperti yang disebutkan di dalam pengalaman kehidupan Paulus ini terjadi pada masa sekarang ini, tidak akan ada keluarga umat-umat Tuhan yang akan datang menangis minta tolong ke gereja untuk dibantukan mungkin uang sekolah anaknya, atau ada keluarga yang apa namanya, yang mungkin makan itu, ya katakanlah mungkin 4 kali ya dalam seminggu, ya, dan lain sebagainya. Gitu. Jika persekutuan dalam Injil seperti konteks pengalaman Paulus ini dijalankan pada saat ini. Jadi persekutuan satu UKSS, satu komunitas belum tentu memiliki persekutuan dalam Injil seperti yang dialami oleh Paulus. Nah, seperti apa yang dialami oleh Paulus ini sebenarnya? Nah, kalau kita melihat dalam pelajaran kita ini, persekutuan dalam Injil yang dimaksudkan Paulus di sini adalah dia bersyukur karena persekutuan dalam berita Injil yang dirasakan oleh umat-umat Tuhan yang ada di Filipi, yang ada di Kolose. Ya, bagaimana itu pengalamannya itu? Kita tahu bahwa Paulus ini ketika dia berada di Filipi, itu kan dia ditangkap ya, dipenjarakan. Nah, dia dipenjarakan. Nah, lalu ketika dia dipenjarakan, wajarlah orang di penjara itu kan tidak sebebas orang di luar. Pasti ada keterbatasan pergerakan, ya kan? Kemudian ada keterbatasan di dalam mengkonsumsi makanan, ya kan nggak bebas lagi kan? Nggak bisa lagi sembarangan beli bakso. Contohnya kalau mau makan bakso, ya udah pergi beli bakso, kan nggak boleh lagi. Kita mau pingin makan apa, ya nggak boleh karena memang sudah ada menu yang disiapkan ya untuk para tahanan begitu ya, yang tentunya pasti nggak mereka tanya kan, kamu menunya apa besok gitu, Sukanya kan nggak apa gitu. begitu, ya kan, ya kamu mau suka atau tidak ya terserah kau, kalau kau makan kamu hidup, kalau kamu nggak makan ya kamu rasa sendiri, tapi inilah menunya. Gitu. Jadi ada keterbatasan-keterbatasan sehingga bisa saja untuk pemenuhan gizi, pemenuhan kebutuhan dia, karbonnya, kemudian proteinnya itu kan tidak terpenuhi secara menyeluruh. Pakaiannya, apa yang dia pakai tidak terpenuhi secara menyeluruh. Nah, inilah yang juga menjadi perhatian dari umat-umat Tuhan yang ada di Filipi. Mereka sangat peduli. Mereka memastikan bahwa meskipun Paulus berada dalam penjara, tapi Paulus ya paling tidak dia tidak merasakan kekurangan yang cukup banyak gitu. Artinya apa yang dapat kami berikan, kami akan berikan. Semaksimal yang bisa kami bawa ke penjara, ke lapas untuk Paulus, itu kami akan bawa. Gitu. Nah, inilah yang disebutkan Paulus di dalam Filipi 1 ayat 3 sampai 8 itu. Dia bersyukur karena persekutuan dalam berita Injil. Kenapa umat-umat Tuhan di Filipi itu melakukan hal itu? Kenapa mereka memberikan apa yang menjadi kebutuhan Paulus? Kenapa mereka memastikan jangan sampai Paulus kekurangan apapun di dalam penjara? Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tahu bahwa Paulus ini adalah rekanan kerjanya di dalam memberitakan Injil. Bukan siapa-siapa gitu. Bukan siapa-siapa gitu. Jadi berita Injil yang mereka sampaikan itu juga mereka hidupkan, karena di Injil yang mereka ajarkan itu juga memberitahukan kepada mereka bahwa kasih persaudaraan itu harus terjaga dengan baik. Ya kan? Persekutuan itu harus dijaga dengan baik. Itu sebabnya dalam pelajaran kita ini dikatakan
Bagaimanapun hal ini menyoroti kedekatan dan keterikatan mereka satu sama lain. Persekutuan dalam Injil itu mengajarkan bahwa diriku adalah dirimu. Gitu ya kan? Ya apa namanya? Ya apa yang ada padaku ya Milikmu juga. milikmu juga gitu. Meskipun kamu berada di penjara. Ya ini kan karena mereka tidak punya kuasa untuk mengeluarkan dia dari sana. Ya kan, karena ada peraturan tersendiri. Tapi untuk hal yang bisa mereka berikan, mereka support ya dalam bentuk pakaian, makanan, mungkin uang ya dan lain sebagainya. Karena kan Paulus ini kan juga menulis surat ya dari Penjara. dalam penjara dan dia butuh biaya dong untuk mengirimkan surat-surat itu ke jemaat-jemaat. Nah, dari mana itu biayanya itu? Ya dari ini saudara-saudaranya ini. Kenapa saudara-saudara ini mau melakukan hal itu, mau berkorban, mau mempedulikan, mau memperhatikan Paulus sedemikian gitu ya, seperti dirinya sendiri, ya karena Injil itu. Karena mereka tahu, ya ini Injil ini mengajarkan kepada kita. Ya memang harus seperti itulah seharusnya gitu ya. Jadi jika persekutuan dalam Injil ini terjadi pada masa kita ini, betapa kita akan melihat gereja-gereja persekutuan-persekutuan kita pada saat ini akan lebih maju dari yang kita rasakan pada saat ini. Jika semua anggota-anggota gereja memiliki konsep persekutuan seperti yang dimiliki Paulus dengan umat-umat Tuhan. Seperasaan bersama. Iya, senasib sepenanggungan gitu, iya kan? Gitu. Kira-kira demikian. Oke, mungkin jemaat pada saat itu memaksimalkan waktu-waktu besuk begitu. Ya, Karena betul. hanya itu mereka bisa Betul. Bahkan berkomunikasi. mereka sering sekali juga mengirimkan orang ya untuk mencari tahu bagaimana keadaannya di sana. Oke. Seperti apa itu? Itu tadilah ya artinya ya harus di jam-jam tertentu ya kan, di jam-jam besuk itu baru bisa dilakukan. Ya mungkin kalau ada ya di luar jam besuk yang bisa mereka lakukan, saya pikir mereka juga Mereka akan akan melakukan melakukannya. hal-hal tersebut gitu. Oke. Dan kita yakin juga bahwa doa itu tidak akan pernah ada putusnya untuk Ya, Paulus begitu ya betul. pendeta ya. Nah, yang menarik lagi di dalam pelajaran kita ini saya tambahkan sedikit adalah doa Paulus ini dihubungkan dengan kehidupan imam besar pada masa Israel kuno. Ya, apa itu yang dihubungkan itu? Nah, saya sebutkan tadi di sini ya, maksudnya kita coba sampaikan di sini. Meskipun terpisah ratusan kilometer, Paulus yang terbelenggu dan dipenjara senantiasa memikirkan jemaat dan para anggota jemaat di dalam hatinya. Jadi meskipun mereka ini terpisah jauh, tapi di dalam hati Paulus itu tetap yang dia pikirkan itu adalah jemaatnya. Bagaimana mereka di sana? Apakah terpenuhi kebutuhan rohani mereka? Apakah mereka terus bertumbuh? Apakah mereka juga menjadi murid untuk mencari murid yang lain? Jemaat itu selalu ada di hatinya. Ya kan? Ini disebutkan dalam pelajaran kita ini sama seperti imam besar ya dalam perjanjian lama itu di kehidupan bangsa Israel kuno, imam besar ketika dia memakai baju kebesaran keimamatannya yang kita sebut dengan baju efod itu, di bagian dada itu ada 12 batu permata yang melambangkan 12 suku bangsa Israel. Kenapa dia di bagian dada dekat di jantung? Menggambarkan bahwa umat-umat Tuhan itu dekat di hatinya Allah. Nah, ini digambarkan ketika Paulus berada di penjara, ketika hatinya, pikirannya selalu teringat kepada jemaat di Filipi itu dan jemaat-jemaat yang lain, itu sama seperti ketika Allah ingin umat-umat itu dekat di hatinya. Jadi jemaat selalu di hati. Nah, adakah kita sekarang ini para pelayan, ya kan, para penatua di gereja, anggota majelis di gereja, adakah kita dalam setiap pelayanan kita menempatkan jemaat itu di hati? Atau ini hanya sekedar tugas tanggung jawab saja gitu? Ya kan? Kalau lagi pelayanan, ya is okay. Di luar jam pelayanan, tunggu dulu lah, kita juga punya kerjaan bro, banyak juga yang mau diurus ini, gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Apakah mereka tetap di hati kita? Sama seperti Paulus menempatkan umat-umat Tuhan di hatinya, sama seperti imam besar menempatkan bangsa itu di hatinya, sebagaimana Allah juga ya selalu memikirkan dan menempatkan
kita umat-umat ini di dalam hatinya gitu. Iya, dan itu terlihat di dalam permohonan doa Paulus Ya, ya pendeta ya, betul. bahwa di dalam doa ini bahkan dia tidak berpusat kepada dirinya. Ya. Ini sangat jauh dengan saya pribadi. Hmm. Di dalam doa itu, di dalam permohonannya itu saya maunya begini, begitu dan begini. Tapi berbeda dengan Paulus. Ada satu pernah saya dengar katanya begini pendeta. Bahasa Inggris dari dosa itu adalah sin, Hmm. di mana huruf I ada di tengah-tengah. Artinya, ketika kita sudah mulai menempatkan diri menjadi satu pusat, ini adalah awal mula dari dosa. Tapi sangat jauh berbeda dengan Paulus ini. Seperti tadi pendeta sudah sampaikan juga bahwa di dalam doanya itu yang dia selalu pikirkan itu adalah jemaat. Kadang-kadang saya berpikir, apakah dia memikirkan dirinya sedang di dalam penjara? Tetapi pelajaran kita ini mengajarkan kepada kita setidaknya ada 4 yang selalu ada di dalam doa Paulus. Ya. 5 ini. Nah, kasih yang semakin melimpah itu didoakan, pengertian, ketulusan tanpa pelanggaran, keberanian melalui Kristus. Nah, apa kira-kira maksud kelima pesan daripada doa-doa Paulus ini, pendeta? Baik, sudah disampaikan tadi bahwa doa Paulus itu bukanlah doa yang bersifat untuk kepentingan diri sendiri gitu Betul. ya. Itu tadi terlihat seperti yang kita sampaikan bahwa umat Tuhan selalu di hati Paulus gitu. Nah, apakah dia tidak memikirkan diri sendiri? Ya. Dengan memikirkan orang lain, ya, dengan memikirkan keselamatan orang lain, dia juga sementara menyelamatkan dirinya. Dia juga sementara memenuhi kebutuhannya. Kenapa? Seperti kita katakan tadi, itulah persekutuan dalam Injil itu. Ya, karena Paulus bersyukur atas persekutuan yang terjadi, maka hubungan itu mendapatkan restu dari Tuhan. Maka Tuhan pun melalui kuasa Roh Kudusnya menggerakkan hati umat-umat itu untuk peduli kepada Paulus. Jadi ketika Paulus peduli kepada orang lain, kepedulian itu kembali kepada dia. Itu sama seperti ketika seseorang berteriak ya di tepi bukit itu ya. Dia seperti bumerang, dia menggema gitu ya. Apa yang kita ucapkan itu kembali kepada Ya. kita. Ketika Paulus peduli kepada orang lain, dia doakan orang lain, dia minta mohon berkat kepada orang lain. Maka orang lain yang terberkati, yang merasakan terberkati karena doa itu juga akan mengembalikan itu kepada Paulus. Jadi bukan dia tidak memikirkan dirinya gitu. Justru ketika dia peduli kepada orang lain, ya cara dia mempedulikan dirinya adalah orang lain juga akan peduli kepada dia. Sampai kita katakan tadi bahwa mereka memastikan jangan sampai Paulus kekurangan meskipun dia di penjara. Itu jauh sekali kan tadi sudah dikatakan itu ya. Meskipun puluhan kilometer tapi ya beda ya puluhan kilometer zaman dulu dengan sekarang kan. Kalau sekarang itu kita dengan naik mobil ya gampang saja kan. Tapi dulu kita tahulah moda transportasi seperti apa gitu ya. Tapi itu dilakukan. Nah, apa yang didoakan ya? Unsur-unsur apa yang terdapat di dalam doa Paulus itu tadi sudah kita sebutkan ada paling sedikit 5 hal. Yang pertama itu adalah kasih yang semakin melimpah ya. Jadi Paulus tidak hanya berdoa agar kasih semakin melimpah tapi agar kasih diarahkan ke arah yang khusus. Ya, jadi maksudnya doa Paulus itu fokus ya, meminta kepada Tuhan agar umat-umat Allah itu ketika mereka berdoa, ketika mereka bersyukur, biarlah rasa syukur itu, ya kan? Biarlah rasa syukur itu dalam pengetahuan yang benar, ya kan? Dalam pengetahuan sehingga doanya itu terarah. Kan Yesus juga mengatakan supaya kamu berdoa itu jangan bertele-tele, ya, supaya doa kita itu terarah, gitu ya, di dalam pengertian. Karena banyak juga orang berdoa dia yang penting dia rangkai kata-kata tapi sesungguhnya dia tidak memahami makna dari setiap kalimat-kalimat doa yang dia
sampaikan. Sampaikan. Bisa juga karena dengar-dengar orang, bagus juga kalau kalimat yang dipakai dalam doa gitu ya. Dia pakai itu gitu ya. Orang sana tahu apa maknanya. Kita kan hanya mendengar, wah bagus, terdengar bagus gitu. Kemudian yang kedua adalah pengertian. Ya, ini kemampuan untuk memilih yang baik. Jadi Paulus berdoa kepada Tuhan bagi umat-umat itu agar Tuhan memberkati umat-umat itu agar mereka dapat menentukan pilihan yang terbaik dalam hidupnya. Karena kita tahu ketika zaman Paulus ini bukan hanya ajaran tentang Kristus yang ada. Banyak ajaran-ajaran lain. Tadi kita sudah melihat bagaimana ketika Paulus berada dalam penjara, ada banyak orang juga yang mengambil kesempatan itu untuk mengambil keuntungan bagi dirinya. Betul, kesempatan ini. Kesempatan yang mereka gunakan. Bisa saja apa yang mereka ajarkan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga ketika Paulus tidak bersama dengan mereka, lalu ada orang lain yang datang bersama dengan mereka mengajarkan sesuatu, bisa saja mereka akan akhirnya memilih pilihan yang salah. Maka Paulus berdoa agar Tuhan memberikan kepada mereka pengertian. Pengertian dalam arti mereka dapat menentukan, memilih mana yang terbaik. Yang ketiga adalah ketulusan. Ya, ketulusan ini dalam melakukan segala sesuatu. Dalam bahasa Ibrani disebutkan di sini, ketulusan itu artinya adalah dihakimi oleh sinar matahari. Ya, gimana ini ya dihakimi oleh sinar matahari? Ternyata yang dimaksud dengan dihakimi oleh sinar matahari ini adalah bahwa umat-umat Tuhan diharapkan akan melakukan sesuatu yang akan terlihat dengan jelas, tidak bisa disembunyikan. Jadi jangan pura-pura, itu maksudnya. Ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah itu dengan ketulusan, keikhlasan. Ya, karena ini semua terbuka, terang benderang ya, seperti di bawah sinar matahari, tidak ada yang bisa tertutupi. Gitu ya. Jadi ketulusan itu dimaksud adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang Kristen harus terang seperti sinar matahari, jelas terlihat. Tidak ada tersembunyi, tidak ada bayang-bayang kegelapan di sana. Tidak ada abu-abu di sana. Jelas semua, terlihat nyata. Kemudian tanpa pelanggaran. Ya, tanpa pelanggaran Paulus berdoa agar umat-umat Tuhan ini juga ya bisa jasa begini ya. Karena mereka merasa memiliki kebenaran, ya apapun yang terjadi pokoknya saya sampaikan kebenaran. Gitu. Padahal pada masa-masa itu juga bahkan sampai saat ini belum tentu orang yang satu gereja dengan kita sama kualitas kadar imannya dengan kita. Katakanlah kalau dalam bentuk angka 10. Saya 10 contohnya. Belum tentu teman satu duduk saya di gereja itu juga 10 kapasitas imannya. Bisa saja masih 3. Karena mungkin dia baru masuk terima kebenaran kan gitu. Ada yang sudah 7. Nah, ketika saya tidak mau tahu dengan berapa kadar iman mereka, pokoknya saya tahu, ya ini enggak apa-apa saya kerjakan aja gitu. Padahal mereka jadi tersinggung, menjadi batu sandungan. Gitu ya kan, maka Paulus berdoa agar kiranya mereka jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Gitu. Itu penting di dalam menjaga pertumbuhan gereja pada saat itu. Dan yang terakhir adalah kebenaran melalui Kristus, ya, di mana di sini Paulus membahas hal ini secara mendalam dalam surat kepada Roma dan Galatia, ya. Di dua kota ini pekabaran Kristus itu juga sering terancam. Karena di sana ada banyak ajaran-ajaran palsu. Sehingga Paulus berdoa agar kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kebenaran yang sungguh-sungguh untuk mereka pahami dan untuk mereka mengerti. Ya. Nah, jadi di dalam pelajaran kita hari Senin ini, permohonan doa Paulus itu semuanya itu hanya untuk umat-umat Tuhan, menjaga, memelihara agar iman mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Baik, terima kasih. Sesuatu yang baru bagi saya format ataupun isi daripada doa Paulus ini. Dan Bapak Ibu pemirsa perlu juga untuk kita pelajari bagaimana doa Paulus bisa kita terapkan ketika kita berdoa begitu, Pendeta. Rasa syukur yang disampaikan oleh Paulus memang tidak ada hentinya, Pendeta. Dan memang Paulus ini adalah seseorang yang sudah punya sudut pandang yang berbeda terhadap sebuah keadaan. Kalau saya pikir-pikir seru juga ya mempunyai teman seperti Paulus ini. Setiap ada keadaan ketika kita mengeluh, dia selalu punya opini baru, melihat satu hal yang berbeda. Penerapan pengertian rohani. Nah, bagaimana penerapan yang dilakukan oleh Paulus bersama dengan anggota jemaat pada saat itu ketika menghadapi
keadaan yang tidak menyenangkan itu, pendeta? Ya, jadi eh, itulah ya luar biasanya Paulus ya. Memang dia ini kan sudah istilahnya sekarang ini sudah tingkat advance dia ini ya. Itu apapun ya, apapun kondisinya dimanapun berada, dia selalu berpikir positif. Ya, dia tidak pernah berpikir negatif. Seburuk apapun kondisinya, dimanapun dia berada, mau dia di kapal, mau dia di tahanan, mau dia di sinagog, mau dia di masyarakat, semua itu, semua lingkungan itu dia lihat sebagai ladang misi, ya ladang penginjilan. Saya pikir ini salah satu hal yang perlu kita tiru dari Paulus. Ya, ketika kita bertetangga mungkin dengan kafe, kalau kemungkinan kita bisa saja bertetangga dengan ada warung gitu ya, atau ya masyarakat yang tidak seiman dengan kita. Adakah kita melihat mereka itu sebagai ladang misi, ladang penginjilan, atau kita marah mencari cara bagaimana menghindarkan mereka? Rasanya kita ini jadi terganggu deh, iya kan? Kurang nyaman kita jadi tinggal di sini gitu karena mereka ini. Jadi apakah kita berupaya untuk mencari cara bagaimana menghindarkan mereka, ataukah kita seperti Paulus justru menganggap itu ladang misi gitu? Iya kan? Karena di penjara sekalipun dia tidak berusaha untuk keluar dari penjara. Dia melihat itu sebuah ladang misi. Kita sudah belajar sahabat lalu ya bahwa semua sipir-sipir di penjara itu lebih akrab dengan Injil. Artinya mereka memiliki hubungan yang apa namanya? Yang intens ya dengan Paulus. Ya, sampai Paulus menceritakan kebenaran-kebenaran sampai disebutkan mereka akrab dengan Injil. Kalau akrab itu saya pikir bukan hanya sekedar tahu gitu ya. Akrab itu ya apa namanya, kalau sesama manusia itu saya sudah tahu apa makanan kesenanganmu gitu. Ya kan? Nggak perlu ditanya ketika kita jalan, ah udahlah saya belikanlah ini untuk si Anu. Ini kan makanan kesenangannya gitu. Itu akrabnya begitu gitu ya. Artinya hubungan itu berjalan tertata dengan baik. Nah, eh, Paulus mencoba melihat segala sesuatu itu dari sisi yang rohani. Sisi yang rohani itu membawa dia berpikir positif. Ketika dia di penjara, ya mungkin mereka tahulah bagaimana kehidupan di penjara, sakitnya di penjara ya umat-umat Tuhan yang ada di Filipi. Mereka merasa khawatir. Itu sebabnya mereka mengirimkan salah satu utusan dari jemaat itu untuk melihat, untuk mengetahui, mencari tahu bagaimana kondisi sahabat kita, saudara kita itu di sana itu ya. Ya, di sini disebut namanya Epaphroditus. Ya. Epaphroditus ini diutus khusus ya ke penjara di Filipi untuk melihat bagaimana, kan tadi sudah dikatakan ini kan penjara ini kan jauh dari kota ya. Itu jauh dari kota. Jadi diutus melihat bagaimana kondisi Rasul Paulus untuk memberikan kekuatan kepada dia, menghiburkan hatinya. Itu tadi Wajar ya. itu tadi bentuk persekutuan itu Itulah yang bentuk persekutuan itu ya persekutuan kan. itu. Karena mereka merasa Paulus yang dipenjara tapi mereka juga ikut sakit. Iya. Ya kan gitu ya kan. Karena seperti yang digambarkan Paulus, kita ini kan seperti tubuh ya. Tangan, kaki ya, mata, telinga. Satu yang luka, semua rasa sakit. Betul. Nah mereka rasa sakit sehingga mereka suruh itu ya, utusan itu. Untuk memberikan kekuatan, mendoakan dia. Ya Paulus itu mungkin dia lagi butuh teman, pergilah ke sana ya. Temanilah dia dulu, ketemu dulu di sana, kuatkan dia, hibur dia. Tapi yang menarik dari pelajaran kita ini dikatakan adalah justru Paulus yang memberikan kekuatan kepada Epaphroditus. Tolong sampaikan kepada jemaat kepada Filipi supaya tetap semangat. Loh, ini jadi terbalik ini ya. Tadi mereka disuruh untuk menghibur dia, memberikan kekuatan, mensupport dia. Ini malah Dia yang memberi orang yang di penghiburan. dalam penjara itu ya kan, yang membutuhkan apa namanya ya bantuan pertolongan khusus itu, justru dia yang memberikan dukungan kepada jemaat yang ada di luar. Gitu. Nah, bagaimana Paulus bisa melakukan ini? Bagaimana Paulus bisa berpikir sejauh ini? Karena pengertian rohaninya tentang Injil yang dia kabarkan itu memang sudah advance. Hmm. Dia memang sudah tahu
bahwa ya aku kan ini penjara karena memang Injil. Ya kan? Jadi untuk apa disesali gitu. Saya sudah tahu kok itu kalau saya mengabarkan Injil pasti saya ditangkap, pasti saya akan disiksa, itu sudah tahu, sudah itulah bagiannya gitu. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu yang harus disesali, bukan sesuatu yang harus dicari kambing hitamnya, enggak, memang sudah begitu ya mau diapain lagi. Ya karena memang sudah begitu, ya tidak ada yang mau disesali, ya sekarang ya saya tetap kerjakan pekerjaan ini. Apa itu pekerjaannya? Memberikan semangat, memberikan dukungan, memberikan kekuatan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Sulit kita membayangkan itu, tapi itulah yang terjadi. Ya, tapi itulah yang terjadi. Meskipun atas dipenjarakannya Paulus, ada sebagian orang yang mencari keuntungan dari ketidakhadirannya, mengambil posisi Paulus seolah-olah mereka lebih hebat, seolah-olah mereka adalah pengganti Paulus. Paulus tidak berpikir, wah ini sudah diambil posisi saya ini. Dia tidak seperti orang Farisi, orang Saduki yang takut kehilangan pengikut ketika melihat Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ketika Yesus mengajar, ketika Yesus ada di sana memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang yang sakit, banyak orang yang berbondong-bondong orang yang datang mengikut kepada Yesus. Yang tadinya mereka itu adalah pengikut daripada ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi. Ya, karena melihat fenomena beralihnya para pengikut ini, mereka menjadi takut. Mereka membentengi diri mereka, bahkan mereka merencanakan hal-hal yang jahat. Ya, ketika itu dialami oleh Paulus, Paulus tidak melakukan strategi bagaimana untuk membongkar kedoknya orang itu, tidak. Dia tetap berpikir secara rohani, secara positif, biarkan aja. Toh juga nanti kalau yang benar dia sampaikan, dia akan berkembang. Kalaupun tidak, ya dia akan hilang sendiri. Kan gitu. Karena pada akhirnya kebenaran itu kan tetap akan muncul sebagai pemenang. Gitu. Jadi sulit untuk kita bayangkan, tapi itu yang terjadi. Ya, Paulus tidak mau berpikir negatif. Dia mencoba terus untuk menerapkan pengertian secara rohani. Injil yang dia ajarkan itu mengajarkan kepada dia bahwa dia harus terus berpikir positif, mensupport, mendukung akan umat-umat Tuhan. Ya, itulah juga yang dia ajarkan kepada orang-orang yang ada di Filipi, kepada orang-orang yang ada di Kolose, agar mereka melihat segala sesuatu peristiwa itu, bahkan pemenjaraan diri Paulus itu adalah sebagai satu bagian dari perjalanan hidup yang tidak perlu disesali. Itu adalah sesuatu hal yang biasa. Jangan itu menghalangi kita, jangan itu menghentikan langkah kita. Mari kita terus bergerak untuk menyampaikan kabar Injil ini gitu. Oke, terima kasih pendeta. Itulah sedikit pengalaman tentang Paulus dan hasilnya. Nah, kalau kita lihat hasilnya pelajaran hari Rabu ini memang benar-benar berhasil karena apa yang dilakukan oleh Paulus itu didasari dengan pengetahuannya akan program kerja daripada Tuhan kira-kira, yaitu Injil tadi. Nah, bagaimana kira-kira selanjutnya buah daripada Injil itu dan apa kaitannya dengan kuasa doa? Karena tadi di awal kita sudah belajar bahwa Paulus itu selalu berdoa kepada jemaat itu, pendeta. Ya, jadi tidak heran ya ketika Paulus mendoakan umat-umat Tuhan, ya, mendoakan dengan 5 kriteria tadi itu, ya kan? Dan memang itu ada hasilnya. Ya, ada hasilnya. Apa hasil dari pekabaran Injil itu? Apa buah dari Injil itu yang disampaikan oleh Paulus, yang dihidupkan oleh Paulus? Ya, di dalam Kolose 1 ayat 3 sampai 8 ada 3 hal. Ya, ada 3 hal yang terus membuat Paulus semakin bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan menjawab doanya. Apa itu? Paulus melihat bahwa iman, kasih, dan pengharapan di dalam diri umat-umat Tuhan terus bertumbuh. Hasil dari Injil itu, hasil dari pekabaran Injil yang disampaikan oleh Paulus itu terlihat iman mereka bertumbuh, kasih mereka bertambah, pengharapan mereka semakin diyakinkan. Inilah buah dari Injil itu, dan inilah yang juga merupakan kuasa dari doa itu. Sehingga ketika mereka memiliki iman, mereka memiliki kasih, mereka memiliki pengharapan, ketika mereka berdoa, maka mereka akan semakin diberikan hikmat dan pengertian. Tapi iman, kasih, pengharapan itu sudah dimulai dari Paulus itu sendiri ya, pendeta ya. Iya, karena Paulus meminta itu kan. Dia meminta itu dan diberikan kepada umat-umat itu. Dan hasil dari
Injil itu sendiri itu tadi iman, kasih, dan pengharapan. Ya. Dan melihat hasil itu, dia terus bersyukur kepada Tuhan. Karena dia melihat pertumbuhan, ya gereja terus bertumbuh dan lain sebagainya. Itu terus membuat Paulus bersyukur kepada Tuhan. Dan dia terus meminta Tuhan, berikanlah hikmat, berikanlah pengertian kepada umat-umat ini di dalam menjalani kehidupan mereka. Ya. Itu sebabnya dalam pelajaran kita dikatakan paling sedikit ada 4 unsur utama di mana kita belajar tentang kehendak Allah ketika kita mencarinya dengan doa yang sungguh-sungguh. Yang pertama itu adalah meminta agar kita diberikan hikmat. Hikmat untuk menjadikan firman Allah itu, Injil itu menjadi terang dalam kehidupan kita. Penuntun dalam langkah-langkah kehidupan kita. Jadi ketika kita berdoa, agar kita bisa memiliki kuasa doa yang luar biasa, maka jadikan firman Allah itu menjadi penuntun kita satu-satunya. Ya kan? Kemudian hal yang kedua adalah kita harus percaya kepada nabi-nabinya. Karena Tuhan tidak hanya berbicara melalui Alkitab, tapi Tuhan juga mengilhami para nabi. Ya, itu yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, Wahyu 19 ayat 10. Kita harus percaya kepada kesaksian Yesus. Dan Wahyu pasal 19 ayat 10 mengatakan bahwa kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Saat ini ada roh nubuat. Maka percaya ya tulisan-tulisan roh nubuat yang ditulis oleh para nabi. Kemudian kita juga harus percaya kepada pemeliharaan Allah. Apapun yang terjadi, kita harus percaya bahwa itu adalah pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah biarkan Roh Kudus yang menuntun hati dan pikiran kita untuk mengerti dan memahami. Karena hanya dengan demikian, maka doa itu akan berkuasa. Kita akan terus bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Baik, terima kasih Pendeta. Bapak Ibu pemirsa, kita sudah melihat bagaimana pengalaman Paulus bersama dengan jemaat, sekalipun dari dalam penjara, tetap ada rasa syukur dan doa yang tidak putus-putusnya didoakan kepada para jemaat supaya mereka tetap bertahan walaupun keadaan tidak sesuai dengan kemauan mereka. Bapak Ibu pemirsa, demikianlah diskusi kita pada hari Sabat ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan di dalam hati kita sementara kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk menutup diskusi ini, pendeta akan pimpin kita dalam doa. Mari saya undang kita semua tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang penuh kasih dan penuh rahmat. Allah yang telah memberkati Paulus, Allah yang telah memberkati umat-umat-Mu di jemaat yang mula-mula di Filipi, di Kolose. Engkau yang telah memberkati mereka, memberikan pengertian, hikmat, kebijaksanaan dari sorga. Tuhan, kami mohon berkat yang sama kiranya boleh menjadi bagian kami, agar kami boleh terus bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengendalikan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkatilah acara kami selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu pemirsa, apabila kita merasa terberkati oleh diskusi Sekolah Sabat pada hari Sabat ini, mari kita bagikan siaran ini kepada saudara-saudara kita yang lain sehingga mereka juga mendapat berkat yang sama. Dan akhir kata kami menyampaikan, Shalom, Tuhan memberkati.